Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآية أما بعد. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pada waktu yang lalu kita membahas tentang fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang dilakukan pada masa lampau. Di antara ciri-cirinya, meskipun tidak tahu artinya, kita masih tetap bisa mendefinisikan atau kita menentukan ini fi'il madhi atau bukan. Di antaranya kemarin kita menulis bahwa fi'il madhi itu jika pelakunya huwa atau hiya atau huwa seperti itu ya, khusus huwa, maka dia akan tertulis huruf asli. Bisa 3 huruf, namanya sulasi, bisa 4 huruf, namanya rubai. Jadi ketika bentuknya huwa, ciri yang kedua diakhiri dengan fathah. Seperti kata doroba, seperti kata fataha, nasoro, alima, dan seterusnya. Semuanya diakhiri dengan fathah. Kemudian, asatidzah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan bagaimana cara menggunakan di dalam kalimat. Maka perlu kita sampaikan berikutnya sebelum masuk ke fi'il mudhari adalah tasrifu fi'li madin. Apa targetnya pada malam hari ini? Gampang. Malam hari ini itu targetnya yang pertama, peserta dapat menyusun fi'il madhi huwa sampai nahnu. Jadi totalnya nanti ada 14 baris. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Nanti kita akan melihat biar gampangnya di dalam tabel. Tentunya dengan rumus atau pola yang telah diberikan. Nomor 2, peserta mampu menyusun kalimat sederhana dengan pola P plus S atau P plus S plus O. Artinya predikat dulu, baru subjek. Predikat, subjek, kemudian objek. Karena di dalam bahasa Indonesia itu biasanya kan terdiri dari SPO, subjek, predikat, objek. Misalnya, Jaya makan roti. Jaya itu sebagai subjek, makan itu predikatnya, roti itu objeknya. Akan tetapi di dalam bahasa Arab, itu kita bisa menggunakan pola PS. Predikat di depan, kata kerjanya di depan, kemudian baru subjek. Kalau dia itu bisa diakhiri dengan objek, maka setelah subjek barulah objek. Yuk kita kenalan dulu untuk kosakatanya, yaitu tasrif. Sebagai duduk, tasrif itu adalah perubahan. Tasrif artinya perubahan. Tasriful istilahi, perubahan berdasarkan istilah. Dan malam hari ini menunjukkan tasrif lugawi. Tasrif berdasarkan bahasa. Maksudnya gimana? Tasrif atau perubahan itu berdasarkan domir, berdasarkan pelaku yang dia di dalamnya. Kemudian kita mengenal fi'lun. Fi'lun itu berasal dari 3 huruf, namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il.
Dalam bahasa Indonesia, fi'il adalah predikat. Setiap fi'il harus ada fa'il atau pelaku pekerjaan. Maka tadi yang sudah saya singgung, dalam bahasa Indonesia, fa'il disebut sebagai subjek. Jadi kesimpulan, setiap fi'il membutuhkan fa'il. Salah satu yang dapat menjadi fa'il adalah domir atau kata ganti. Terus bagaimana cara membuat tasrif fi'il madhi? Yang pertama, urutan harus ke bawah, tidak boleh ke samping. Jadi asal tidak, ini ada aturan khusus untuk membuat tasrif lugawi. Tasrif lugawi nanti kita akan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian dia tidak boleh menyamping karena kalau menyamping itu namanya tasrif istilahi, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar, masdar mim, isim fa'il dan seterusnya. Materinya masih jauh, tidak perlu disampaikan. Kemudian yang kedua caranya adalah harokat fa fi'il dan ain fi'il selalu sama. Kemudian yang ketiga, tasrif mulai dari hunna sampai nahnu, lam fi'il disukun. Lam fi'il itu berarti huruf yang paling terakhir. Pak fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, lam fi'ilnya yang disukun. Jadi mulai dari hunna sampai nahnu. Jika fi'il tersebut bertemu dengan tak sakinah, kemarin kita sudah bahas, tak perempuan yang disukun, atau domir muttasil, domir yang bergandengan, baris yang tampak. Baris artinya yang tampak, seperti ta, kemudian na, kemudian alif isnen untuk musana, wawu jamaah untuk hum, dan nun niswah dan juga nun perempuan untuk hunna, tinggal menyambungkan lam fiilnya. Untuk nomor 5, jika predikat di depan, nanti ketika kita buat contoh kalimatnya, meskipun subjeknya musanna atau jamak, maka predikat tetap mufrad. Ini berlaku untuk dhamir ghaib sampai ghaibat, yaitu huwa, huma, hum, dia, huma, dan hunna. Untuk subjek muhatab, muhatab itu berarti yang diajak bicara. Sampai mutakalim. Mutakalim itu yang mengajak berbicara. Atau kita nyebutnya kata ganti kedua, itu muhatab. Kata ganti pertama, itu namanya mutakalim. Kata ganti orang ketiga, itu namanya goib. Fi'il menyesuaikan domir baris. Fi'ilnya menyesuaikan domir baris. Jadi untuk nomor 1 sampai 4 itu dijelaskan di tampilan dalam tabel. Nanti kita akan ada tabelnya. Dan untuk nomor 5 dan 6 contoh berada di luar tabel. Nanti selain contoh yang ada di sini, kita akan mencoba mempraktekkan dengan kata yang lain. Baik, agar lebih menyingkat waktu kita masuk ke laboratorium. Jadi yang pertama tentu bagaimana cara membuat fi'il madhi mulai dari huwa sampai dengan nahnu. Baik, jadi caranya kita harus menuliskan ke bawah terus. Ke bawahnya nanti jumlahnya ada 14. Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki 1. Huma dia laki-laki 2. Hum dia laki-laki lebih dari 2. Kita sebut dengan mereka. Dia perempuan 1. Huma dia perempuan 2. Hunna dia perempuan lebih dari 2.
Anta, kamu laki-laki satu. Antuma, kamu laki-laki dua. Antum, kamu laki-laki lebih dari dua. Anti, kamu perempuan satu. Antuma, kamu perempuan lebih dari satu. Dua orang maksudnya. Antuna, kamu lebih dari dua. Kamu perempuan yang lebih dari dua. Jamak. Ana, saya, berarti ini mutakalim, binafsi, mutakalim sendiri, yang berbicara sendirian. Sedangkan nahnu itu mutakalim ma'aghoiri. Mutakalim ma'aghoiri itu berarti kami atau kita. Baik, asatidah rohimani wa rohimakumullah, pada kolom berikutnya itu bentuk fiilnya. Kita ketahui misalnya pak fiilnya fathah, ain fiilnya fathah, lam fiilnya fathah. Maka kita baca dengan fa'ala. Suatu ketika kita akan menemukan fa'ila. Suatu ketika kita akan menemukan fa'ula. Itu tidak menjadi masalah. Intinya, fa fiil dan ain fiil akan selalu sama. Misalnya, rokiba. Ro berarti fathah. Ki berarti ainnya kasroh. Ba berarti lam fiilnya, ba-nya fathah. Ro, ki, ba. Fa'ila. Agar gampang, saya ambil satu contoh yaitu fa'ala. Ketika huma, dia tetap menggunakan fa'ala. Ketika hum, dia itu lam fi'ilnya berharokat domah. Fa'alu. Kemudian ketika hiya, dia kembali ke fathah lagi. Fa'ala. Huma, dia kembali ke fathah lagi. Fa'ala. Hunna, sampai dengan nahnu, kita bisa melihat bahwa semuanya menggunakan pola fa'al, fa'al, dan seterusnya. Sampai bawah fa'al terus. Ini adalah pola dari hunna sampai dengan nahnu. Kemudian pada kolom yang ketiga, ini domir mutasil baris. Domir yang bergandeng, sedang domirnya itu baris. Dia tampak. Untuk hiya ada tak taknis sakinah. Maka sesuai dengan rumus yang di atas yang pernah saya sampaikan bahwa lam fi'il tinggal menyambungkan. Lam fi'ilnya di sini lam kebetulan disambahkan dengan alif. Maka fa'ala fa'ala seperti itu. Kemudian ketika di sini lamnya digabung dengan wawu jamaah maka berbunyi fa'alu. Kemudian untuk tak taknis fa'ala ditambah tak maka bunyinya fa'alat. Di sini fa'ala untuk huma tambahi tak alif maka bunyinya fa'alata. Kemudian untuk hunna fa'al ditambah dengan na maka berbunyi fa'alna. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Bagaimana ketika bertemu dengan bentuk yang lain? Kita masukkan ke dalam kanasa. Fa'ala sama dengan kanasa. Kita nyebutnya kaf, ini adalah fa fi'il. Nun adalah ain fi'il. Sin adalah lam fi'il. Kita lihat harakatnya yuk. Fa-nya fathah. Ainnya fathah. Nunnya ikut fathah. Lamnya fathah. Sinnya ikut fathah. Maka ini bentuknya sama.
Terus ketika kita turunkan, di sini akan mengikuti pola sebelumnya, yaitu lam fi'ilnya ditambahi dengan alif, lam fi'ilnya ditambahi dengan wawu jamaah. Maka kita bisa membacakan kanasa, kanasa, kanasu, kanasat, kanasata, kanasna, kanasta, kanastuma, kanastum, kanasti, kanastuma, kanastuna, kanastu, dan kanasna. Ini secara praktek. Maka untuk malam hari ini, agar bisa lebih ramai, kita langsung buatkan al-jumlah al-mufidah. Nanti dari asatidzah bisa membacakan sesuai dengan urutan dua kanasa al-bilato. Sekali lagi, dua kanasa al-bilato. Dua kita letakkan di titik sini, kanasa kita letakkan di titik sini. Dua kanasa al-bilato. Kemudian silakan dilanjutkan dengan berdiskusi. Monggo. Halo. Huma kan asal bilato. Ya, kita biar lebih jelas panjang pendeknya, kita ngomongnya gini aja. Kanasa al-bilato. Monggo. Huma kan asa al bilato. Siap. Bagus. Lanjutkan. Yang lain, monggo. Huma kanasa Kanasu bilat. hum hum Monggo yang hum. kana Monggo hum. hum Nasu Hum. huma bilato. Al-bilato. Hum kanasu al-bilato. Kita lanjut hiya. Iya, kanasat Kanasat. Hiya kanasat al kanasat. bilato. Monggo. Hiya kanasat. Iya, kanasat al bilato. Ya, hiya kanasat al-bilato. Kita lanjut rumah. Huma kanasal bilato. Awas. Kanasata. 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 Huma kanasata Ye. kanasatal bilato. Iya. Huma kanasata al-bilato. Enggak. Huma Huma kanasata. kanasata bilato. Iya. Huma kanasata al-bilato. Kita lanjutkan hun. Hunna. Hunna kanasna bilato. Kanasta Hunna kanasna al-bilato. Siap. Hunna kanasna al-bilato. Anta. anta Anta kanasta kanasta Bilato. al-bilati. Al-bilato. Iya. Anta kalasta al-bilato. Lanjut. Antuma. Antuma Antumang kanastumang al-bilato. Iya. Antuma kanastuma al-bilato. Antum. Antum kanastum al bilato. Al-bilato. Iya. Antum kanastum al-bilato. Andi. Anti kanasti al-bilato. Al-bilato. Iya. Kan. Anti kanasti al-bilato. Antuma. Antuma kanastumang al-bilato. Iya. Betul. Antunna. Antuna kanastum al-bilato. Kanastuna Bilato. al-bilato. Iya. Ana. Ana kanastu al bilato. al-bilato. Iya. Ana kanastu al-bilato. Terakhir. Nahnu. Nahnu Nahnu kanasna al bilato. al-bilato. Iya, gitu. Nahnu kanasna al-bilato. Kanasa artinya menyapu. Al-bilato artinya lantai. Kanasa artinya menyapu.
Al-bilato artinya nyapu. Dia menyapu lantai. Baik, asatidah. Untuk ini berarti kalimatnya diawali dengan subjek. Huwa, predikatnya kanasa, Subjek. kemudian objeknya adalah bilato. Ini model bahasa Indonesia. Sekali lagi, ini model bahasa Indonesia yang biasanya SPO. Subjek, predikat, objek. Nah, untuk malam hari ini, kenapa di sini saya blok kanasa dan juga kanasat? Karena target malam hari ini hanya dua ini. Kanasa dan kanasat. Kanasa ketika pelakunya huwa, huma, hum. Sekali lagi, kanasa itu untuk huwa, huma, dan hum. Kanasat digunakan untuk hiya, huma, guna. Dengan catatan bahwa predikat itu kita letakkan di depan. Sekali lagi, predikat diletakkan di depan. Misalnya, huwa saya ganti dengan tilmidun atau at-tilmidu. At-tilmidu apa artinya? Murid. Murid. Atau Muhammadun. Muhammadun. Kanasa Muhammadun al-bilato. Bisa ditirukan coba. Kanasa Muhammadun Kanasa al-bilato. Muhammadun al-bilato. Ya, gitu. Jadi kanasa dia letakkan di depan, kemudian fa'il atau subjeknya adalah Muhammadun, al-bilato itu sebagai objeknya. Kanasa Muhammadun al-bilato. Kemudian kanasa Muhammadun wa Utsman al-bilato. Go. Kanasa Kanasa Utsman al-bilato. Iya. Kanasa Muhammadun wa Utsman al-bilato. Kanasa telah menyapu siapa? Muhammad dan Utsman, itu pelakunya dua. Itu predikatnya tetap mufrad. Predikatnya tetap kanasa. Terus lagi. Kanasa al-muslimuna al-bilato. Go. Kanasa muslimuna al-bilato. Ya. Al-muslimu kan jamak ya. Al-muslimuna itu kan jamak. Tapi ketika dia datangnya setelah predikat, setelah fiil, maka fiilnya tetap mufrad. Kanasa al-muslimuna al-bilato. Kanasa at-talamidu al-bilato. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Mantap sekali. Kemudian untuk kanasat. Sama. Untuk kanasat saya blok. Ini saya gunakan untuk mempraktekkan ketika predikatnya di depan. Target malam hari ini. Yaitu kanasat. Fatimatu al-bilato. Mari. Kanasat Fatimatu al-bilato. Kanasat Fatimatu al-bilato. Kanasat telah menyapu siapa? Fatimatu, Fatimah al-bilato, lantai. Lanjut, apabila fa'ilnya dua, siapa yang mau mencoba? Kanasa Fatimatu Siti al-bilato. Ya, kanasat Fatimah wa Siti al-bilato. Belus, lanjutkan untuk satu lagi yang jamak.
kanasat umi umi wa Kanasat wa Zainab Zainab ya. wa Fatimatu Ya. al-Bilato. Al-Bilato. Iya gitu. Bagus. Jadi meskipun failnya banyak, pelakunya banyak, ketika dia letaknya di belakang setelah predikat, setelah fiil, maka fiilnya tetap mufrad. Gampang ya? Moga-moga. Gampang kan? Udah. Gampang dong. Iya. Kalau dengerin ini kayaknya gampang Ustaz. Wih, Kalau gampang. dengerin. Kanasata. Tapi kalau Baik. praktek sendiri susah. Praktek sendiri susah. Nah, susahnya di blok saja. ya Di blok terus diganti. mudah Mudah. Siap, 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 siap. kanasa Oke, kita mulai dari tasrif fa'ala. Siapa yang mau mencoba? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Silakan siapa? anak Ustaz Ye, Suyati Suyadi, monggo. Yang lain dimatikan. fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alana fa'alana fa'alna Ta. Fa'alata, fa'alata fa'alna fa'altu ta. fa'alta apa itu? Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Oke, mantap sekali. Silakan lagi. Siapa yang mau mencoba? Nah, Ustaz, Sebut nama. saya Ustaz, Kiswanto Gresik Ustaz. Ye, Pak Kiswanto. Yang lain bisa dimatikan. Wa'ala, mana Pendek. Ustaz? Wa'ala, Fa'ala. Mari. fa'ala, fa'al, Fa'alu. oh ya, fa'alu, terus Fa'alat. fa'alat, fa'alta, fa'alna, Fa'alata. fa'ala, fa'alata, fa'alna, Ya. fa'alta, Ya. terus fa'altuma, Ya. fa'altuma, Ya. Terus. fa'altum, Ya. fa'alti, Ya. fa'altuma, Ya. terus fa'altunna, Ya. fa'altu, Ya. fa'alna, Fa'alna. fa'altu, fa'alna, Ustaz. Baik. Fa'alna, Ya, monggo yang lain mungkin bisa lebih lancar lagi. Pak Kasino, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke, mantap sekali. Enggo satu lagi. Dari Pronto, Heru Ustaz. Ustaz. Pak Ini. Heru. Heru. Pak Heru. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ala Fa'ala, fa'alu ini harus pendek. fa'ala fa'ala Aduh. fa'alu Fa'ala, fa'alu fa'ala. Monggo. fa'ala fa'ala fa'alu fa'alatu fa'alatu Fa'alat, fa'alat fa'alat, fa'alta fa'alata, fa'alna fa'alta fa'alna fa'alta fa'altuma, fa'al
fa'altuma, fa'alatum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, Ya, ya, fa'altuna, fa'altuna, Fa'altu, fa'alna. betul. Fa'al, fa'altu. fa'altu, fa'alna, Ya, tolong untuk panjang pendeknya diperhatikan karena panjang pendek bisa berubah makna. Jadi untuk yang iya. depan huwa itu fa'ala dia tanpa alif, tanpa domir, tanpa ada tambahan apapun sehingga masih murni fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu kalau saya waktu SMP nadanya wajar-wajar seperti itu. Tapi kalau yang sekarang lagunya lebih asik gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tapi untuk versi sekarang saya kurang suka karena eh, kalimatnya ini seharusnya tidak panjang akan tetapi karena mengikuti nada akhirnya panjang. Contohnya fa'altu fa'alna kan kita enak tapi baru fa'altu fa'alna. Maka di dalam menghafalkan ini bisa menggunakan nada masing-masing. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Monggo siapa yang mau mencoba? Berangkat. Artinya Ye. faal itu apa Ustadz? Artinya faal itu. Yang mana? Faala itu artinya apa? Faala itu. Oke, fa'ala kembali ke atas. Ini adalah simbol fi'lun. Ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Artinya fa'ala artinya melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Fa'ala. Ngoten? Iya. Oke, siap Ustadz. Ya, fa'ala melakukan pekerjaan. Jadi misalnya diganti nasoro. Nasoro itu berarti artinya menolong. Doroba memukul. Fataha membuka dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan itu namanya fi'lun. Kata kerja. Jadi untuk fa'ala itu hanya menyimbolkan untuk kata-kata yang lain. Contohnya di sini kanasa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, kanasa, kanasa, kanasu, dan seterusnya. Sekali lagi monggo yang fa'ala biar lebih apa lagi. Ulangi sekali lagi, Bu. Nggih. Nama Heru. Heru nggih. Fa'ala, Yuk. fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alu, Fa'alat, 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 fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'al, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke, mantap sekali.
Target malam hari ini bukan hafal 100%, tapi target malam hari ini hanya menggunakan kanasa dan kanasat. Ini hanya memperkenalkan. Tapi meskipun perkenalan ya diusahakan dihafalkan. Monggo untuk praktek di kanasa. Silakan. Sebut nama. Ustaz. Pak Kiswanto lagi. Ye. Ye. Kanasa. 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 Kanasau. Bukan kanasa. Kanasa, kanasa. Dua, satu. Kanasa. 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 Ya, Ustaz. Kan sa ditambah alif. Oh iya ya. Panjang. Kanasa. Kanasu. Kanasu. Bingung Ustaz. Kanasat. Kanasat. Ya udah, didikte saya dulu ya. Ini Ustaz. Ye. Didikte saya dulu. Ye. Kita zoom. Kanasa. Kanasa. Kanasa, kanasa, kanasu. 3, 2, 1. Kanasa. Ya. Kanasat, Kanasata. kanasata, kanasna. Bacanya 6 dulu. Kanasa, kanasa, kanasu. 3, 2, 1. Kanasa, 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 Kanasu. kanasat, kanasna, kanasata, kanasna, kanasta. Up, up. Kanasna. 6 Kanasta. dulu ya, 6 dulu. Jangan usah banyak-banyak. Nanti terlalu kenyang. Ye Ustaz. Monitor aja Ustaz. Ulangi saya. Ustaz. Kanasa, kanasa, kanasu, kanasat, kanasata, kanasna. Up. Kanasa. 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 Kanasata. Kanasa, kanasa, kanasu, kanasat, kanasata, kanasna. Nah, mantap sekali. Silakan yang lain. Ya, saya. Kanasa, kanasu, kanasat, kanasata, kanasna, Oke. kanasa. Hup. Banyak 6 dulu. Kanasa. Kanasa. Kanastu. Kanasa. Kanasu. Kanasat. Kanasata. Kanasna. Oke, mantap. Monggo. Satu lagi. Kanasa, kanasu, kanasat, kanasata, kanasna. Oke, kita lanjut ke bawah. Kanasta, kanastuma, kanastum. Tambah 3. kanasta, Kanastuma, kanastum. Ya. Kanasta, kanastuma, kanastum. Moro. Kanasta, 3, 2, 1. Kanastuma, kanastum. Kanista. Kanastuma. Kanastum. Kanasti. Jangan tergesa-gesa. Mintanya 3 saja. Kanasta. Kanastu. Kanasata, kanasna, kanasta. Iya. Kanastuma. Kanastum. Kanastik. Up. Kanasta, kanastuma, kanastum. Go. Kanasta, Kanastuma. Kanastum. Ya, Kanasti. up. 3.
kanasta, kanastuma, kanastuma, kanastum. kanastuma, Lagi. kanastum, kanastum. Ya, lagi. Go. kanasta, 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 Oke, kanastuma, sekarang tambah bawahnya. kanastum. Kanasti, kanastuma, kanastunna. Kanasti, Kanastuma, kanastuna. Kanasti, kanastuma, kanastunna. 3, 2, 1. Kanasti, kanastuna, kanastuna. Kanastu, kanasna. Kanastu, kanasna. Ya. Jadi ketika dari atas kita bisa bacanya kanasa, kanasa, kanasu, kanasa, kanasata, kanasna, kanasta, kanastuma, kanastum, kanasti, kanastuma, kanastunna, kanastu, kanasna. Kanasna, kanaso, Ya. kanasa. Kanasa, Jadi kanasa artinya apa? kanastu, kanas. menyapu, Ya, betul. Kanasa artinya menyapu. Oke, kita akan lanjutkan ke halaman yang terakhir. Tanya Ustadz, Oke, itu Tuma nomor 8 ye, sama Tuma nomor 11. ya. Itu apa sama itu? Ta'ul mukhotobin. Kemudian nomor 11 juga Ta'ul mukhotobataini. Ya, sebagaimana yang saya terangkan tadi, anta itu kan kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2. Untuk antum, anti kamu perempuan 1, antuma kamu antuma, perempuan lebih dari 2 orang. Oh, bedanya di belakang itu ya Ustadz. Iya, antuma, Kanastum dan kanastuma ini. bentuknya sama, kanastuma sini kanastuma. Maka yang membedakan nanti adalah konteks kalimatnya. Failnya perempuan atau laki-laki. muhatinin, muhattonin, tobin, tobain, tobain, al-mutobain. Gitu, ya? Bisa dipahami? Oke. Ini sembunyinya kanastuma. Kanastuna. Kanastuma. Itu sama ya, sama. Sama. Tuma, Antuma untuk laki-laki maupun untuk perempuan sama. Kanastuma. nastuma, Nanti yang membedakan tadi apanya Ustadz? Tuma, kanastuma. Pelakunya laki-laki atau perempuan. Oh ya, ya. Kalian laki-laki atau kalian perempuan. Sama-sama berdua. Bisa dipahami? Bisa ulang. Baik. Tadi kita sudah membacakan kalimat-kalimat ini di atas secara lisan. Kanasal muslimu al-bilato. Kanasal muslimani al-bilato. Kanasal muslimuna al-bilato. Ini huwa, ini huma, ini hum. Berarti meskipun pelakunya huwa atau huma atau hum, untuk predikatnya tetap kanasa, kanasa, kanasa. Ketika perempuan itu sama, kanasati. Artinya kanasat. Kemarin kita udah bahas, nasrohnya ini digunakan untuk menghidupkan
kata depannya. Karena ketika kanasat kemudian al-muslimah, maka tidak bisa bunyi. Sehingga salah satu harus dihidupkan. Maka yang dihidupkan taknya yang di depan. Kita ngomongnya adalah menaikkan harokat dari sukun naik harokat menjadi Kasroh. kasroh. Maka bunyinya anasatil muslimatul lago, anasatil muslimatani al-filado, anasatil muslimatu al-filado. Berarti ini hiya huma hunna. Hiya perempuan satu, huma perempuan dua, hunna perempuan banyak. Terus yang ini mulai kanasta itu menyesuaikan sampai bawah. Kanasta anta al-bilato, kanastuma antuma al-bilato, kanastunna antunna al-bilato, dan seterusnya. Ini kita bisa melihatnya. Perhatikan, antuma, tumanya terlahir di belakang. Tum terlahir di belakang juga tum. T terlahir di belakang T. Jadi ketika domirnya ini hafal, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu. Untuk menghafalkannya sangat gampang sekali. Karena apa? Untuk lam fi'ilnya semuanya disukun. Fa'al, 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 kanas, 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 dan seterusnya. Gampang kalau sudah Hingga menyambungkan. Kanasta, kanastuma, kanastum, kanasti, kanastuma, kanastunna, kanastu, kanasna. Ingat ketika menghafal jangan tergesa-gesa. Yang penting pelan asal benar pengucapan. Dan juga jangan kita mental block. Kita mengeblok diri kita bahwa menghafal itu sulit. Mari kita harus merubah mudah hafal, sulit lupa. Sudah hafal, sulit lupa. Ya. Sulit lupa. Mudah hafal, sulit lupa. Iya. Mudah hafal, sulit lupa. Ini penting sekali. Mudah hafal, sulit lupa. Mudah lupa, sulit hafal. Oh, jangan sampai. Untuk Ucapan adalah doa. sulit lupa itu harus diulang-ulang ya. Iya. Makanya dibiasakan. Mudah hafal, sulit lupa. Paham. Sulit lupa. Dulu udah paham, ini sekarang lupa ya. Mudah paham, sulit lupa. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi perlu diblok besar. Mudah hafal, mudah Kita ngeblok lupa. bahwa sudah tua, gampang lupa. Wah, no. No. Kita ganti. Mudah hafal, sulit lupa. Iya. insya Allah. Iya. Karena ucapan kita adalah doa kita. Oh Iya. iya. Nah, mudah hafal, sulit lupa. Ya. Mudah paham, sulit lupa. Ya, begitu ya. Sudah tua, mudah menghafal. Wah, mantap sekali. Ya, luar biasa. Sudah tua, mudah menghafal. Karena tanggungan berkurang. Mudah hafal meski tua. Oke, mudah hafal meski tua. Berarti ini Oke, banyak kali motivasi Iya. yang dapat kita ambil. Dari kalimat-kalimat contoh predikat yang di depan, kita ambil keterangannya, fi'il ketika itu di depan, meskipun fa'ilnya mufrad, musanad, jamak, itu fi'ilnya tetap mufrad. Tapi
khusus domir huwa sampai guna. Dari kanasa sampai kanasna. Nah. Dari hunna. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Guna. Yang diambil hanya kanasa dan kanasat. Yang diambil apa? Kanasa. Kanasat. Ya, gampang kan? Yang diambil dua tok. Kanasa maupun kanasat. Dan untuk contoh di atas, kata al-muslimu adalah yang dibicarakan. Kita ngomongnya tadi adalah kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Kanasal muslimu al-bilato. Berarti kita membicarakan orang muslim yang sedang menyapu. Sehingga domirnya huwa. Begitu juga seterusnya hingga muslimat. Tentu domir untuk muslimat adalah hunna. Jadi fa'il bisa berasal dari isim domir atau isim zohir. Ketika al-muslimu kan zohir, dia tampak. Jika domir, maka dia tidak tampak. Hanya menggunakan kata dia. Menggunakan kata ganti. Bisa membedakan ya, isim dohir dengan dohir. Indomir dan Indohir. Kalau domir kata ganti, kalau dohir wujudnya nongol. Dohir. Dohir. Kalau domir kata ganti, Domir kata ganti, domir kata ganti, dohir. Nampak. dohir wujudnya nongol. Artinya fa'il bisa dari kata ganti maupun benda yang jelas wujudnya. Adapun ketika subjeknya domir anta sampai nahnu, maka fi'ilnya langsung disesuaikan dengan fa'ilnya. Kanastuna ya antumna. Kanastu itu ana, kanasna itu nahnu. Bagaimana yang telah kita tulis di dalam tabel. Maka tabel ini sebisanya untuk bisa di print, kemudian sebagai pola kita menghafalkan. Saya minta sebelum kita tutup menggunakan bentuk yang lain. Alima. Ain fi'ilnya yang di kasroh. Alima. Saya contohkan dulu. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna, Alimna. alima. Monggo. Alim. Mungkin Alima. diberi beberapa Alima, waktu dulu untuk alim. ngorek-orek, silakan. Saya beri waktu sekitar Alima. 1 menit. Alima. 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 Gantian dulu. Lo nggih gantian nggih. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Ya. Alima. Alima. Tambahnya alif isnen. Alimat. Kemudian alimu. Tambahnya wawu jamaah. Ini bisa disukun, bisa tidak. Alimat, Alimat. alimata. Alimata. Kemudian mimnya disukun. Alimna. Alim, na. Alim, ta. Alim. Alim, tuma,
Alimtuma, alimtu, alimtum, Alimtum. Limtum. Alimti. alimtum, Alimtuma. Alimti. Tunna. Alimtu. Limtuma. alimtum, Alimtuma. Alimtunna. alimtuma, alimtun, Alim. Tunna. Alimtunna. Alimtu. Alimtu. Alimna. Alimna. Mau Oke. nyoba Ustaz? Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alima, 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 alimu. Alimat, alimata, alimna. Terus? Perintah. Alimta, Alimta, alimtunna. Alim, Alimtuma. alim, alimat, alimta, alimtun, alimna. Alim, alimta, Bentar. alimtuma, alimtunna. Nggih. Alimtu, alimna. Ya. Alim. Alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimti, alimiltuma, alimtunna. Alimtu, alimna. Ada yang kelewat tadi ya. Alimti, alimtuma, alimtunna. Dah, betul. G. Yang salah. G. Siapa? Nyoba Ustaz. G, monggo. lima, limu, Ngalima, ngalima, ngalimtu. Ngalim, mat, ngalam, Alimata. ngalimata, ngalimna, ngalamta, Alimta. ngalimta, ngalimtuma, ngalimtum, alimna, ngalimti, ngalimtuma, Alimti. ngalimti, ngalimtuma, ngalimtunna, ngalimtu, ngalimna. Oke, mantap sekali. Alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimti, alimtuma, alimtunna. Alimtu, alimna. Ustaz. Coba. Oke, oke. Alim, alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimtuma, Ta dulu. alimtum. Alimta. Alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Oke. Ustaz. limu, alimat, alima, lima, lima. Siapa mau mencoba? Ya, Ustaz. Ismanto. Ji. Diganti Hasiba. Oh, kasih, Pak. Wah, ini baca dulu, Ustaz. Kan sama. Hasiba, hasiba, hasibu. Kan kan? Enggak ditulis ya. Go alima. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Ya. Udah cukup. Kita Udah. kembali ke halaman yang tadi. Sekali lagi, kalau kita menggunakan kanasa-kanasa
kanasu sampai dengan kanasna, itu ketika domir atau kata pelakunya itu kita letakkan di depan. Berbeda halnya dengan predikatnya, fiilnya kita letakkan di depan. Maka ininya tetap mufrad meskipun pelakunya satu, dua, atau lebih dari dua. Dari sini ya. Gua, huma, hum, dia, huma, dan hunna. Ini meskipun pelakunya satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, dan seterusnya, fiilnya atau predikatnya tetap mufrad. Menggunakan kanasa ketika laki-laki, kanasat ketika perempuan. Target malam hari ini itu hanya menggunakan kanasa dan kanasat. Tapi tadi harus diletakkan di mana? Di depan. Di depan. Ya, kita menggunakan pola yaitu predikat, subjek, objek. Predikat, subjek, Objek. predikat kanasa, subjek al-muslimu, objek al-bilato. Saya menggunakan istilah objek karena kita belum masuk ke maf'ul bih. Jadi kita bertahap, yang perlu kita kenalkan tetap kita kenalkan, yang belum maka tidak perlu banyak-banyak. Kira-kira demikian, mudah-mudahan tidak tambah horor, akan tetapi kita akan mengetahui betapa ilmu Allah itu amat sangat luas. Dan kita mengetahui pula bahasa Arab itu tidaklah bahasa yang sulit. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah dan itu adalah bahasa utama kita. Kita ketika di alam sebelum datangnya bumi kita ini, kita belum di bumi, itu kita bercakap dengan Allah itu pakai bahasa Arab. Jadi sebetulnya karena kita Muslim, bahasa pokoknya adalah bahasa Arab. Buktinya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kan nggak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang sulit dipahami oleh manusia. Maka kita jangan mengatakan itu Al-Quran diturunnya di Mekah. Tapi sebetulnya kan Al-Quran tidak hanya digunakan untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, tapi untuk semua manusia di muka bumi ini. Maka orang Solo, orang Kalimantan, dan seterusnya, Indonesia, itu mempelajari bahasa Arab itu mudah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf ayat 2. Menambahkan itu tadi ya, bahasa Arab itu bukan sulit, tapi bahasa Arab itu mudah. Itu adalah bahasa pertama kita asatidzah semua. Adapun bahasa ibu itu sebetulnya adalah bahasa kedua kita. Sebagai penutup, saya pernah berkenalan dengan seseorang yang dia itu junun. Apa junun? Majnun. Iya, junun, gila. Gila. Iya. Gilanya nggak sampai gila-gila banget. Gara-gara pengen punya Mio, itu sampai stres. Pokoknya Mio, dan seterusnya. Cuma di akhir-akhirnya, wallahu alam saya nggak tahu, dia itu tiba-tiba bisa bahasa Arab. Padahal dia tidak dari MTS, bukan dari MA pula. Dia SMP-nya negeri. SMA-nya juga negeri. Tapi tiba-tiba dia ngomong dengan saya di H itu pakai bahasa Arab. Kan ngeri sekali. Artinya memori bahasa Arab itu di otak sebetulnya ada. Cuma belum connect. Nah, ketika orang junun aja tanpa sengaja dia connect loh. Maka kita harusnya gampanglah mengkonekkan. Allah. Ya.
Baik, mudah-mudahan kita bisa tambah paham, bisa dibaca kata-kata yang lain, misalnya gosala, mencuci, gosala, gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna, seterusnya. Wasalta, wasaltuma, wasal. Ya, itu digunakan untuk melatih lisan kita, agar tidak kaku gitu. Ngomong Arab, ya biar nggak kaku. Baca Al-Quran nanti biar nggak kaku. Lalu wassalam. Demikian asatidzah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan dengan materi fi'il mudhari'.